Selamat malam dokter, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Kita bertemu lagi nih dalam malam Sabtu yang berbahagia nih. Karena puja tempe gembus ternyata nggak mundur seperti ya dulu lagi. Ini temanya membahas tentang pengasuhan lagi, dok. Pengasuhan lagi, membahas tentang kecerdasan. Di masyarakat ya mungkin ya sama saya mengalami kan ada orang membedakan antara pintar, cerdas, definisinya macam-macam lah, semprot dan macam-macam. Macam-macam definisinya. Nah ini sekarang kita mau meluruskan dulu aja ya secara neuroscience ya, secara sains. Cerdas itu apa sih, dok? Silahkan cerdas menjelaskan. Mungkin beberapa kali aku dalam beberapa kesempatan aku udah ngomong ya, yang namanya kecerdasan itu apa ya. Sebetulnya yang namanya kecerdasan kehidupan itu ya, kehidupan. Apakah kehidupan itu punya kecerdasan? Definitely yes, jelas. Kehidupan itu kecerdasan. Kehidupan yang mana yang punya kecerdasan? Semua kehidupan punya kecerdasan gitu ya. Jadi yang namanya awal dari kehidupan itu sudah cerdas gitu ya. Cerdas apa? Dia cerdas memanfaatkan lingkungannya untuk kehidupannya gitu ya. Memanfaatkan lingkungannya untuk kehidupannya. Itu adalah kecerdasan. Jadi yang namanya bakteri ya punya kecerdasan. Bakteri punya kecerdasan gitu ya. Bakteri punya kecerdasan. Kecoa punya kecerdasan gitu. Misalkan kecoa itu mbok parani mesti melayu gitu ya. Mbok parani melayu. Kadang marani ya, dok. Kadang marani. Malah teroris temenan iki yo. Jenenge kecoa itu bener-bener teroris itu. Ada. Iya. Ono sing model ngono ya. Jadi ya ada apa namanya? Apa jenenge yang namanya kecerdasan itu adalah kalau untuk kehidupan kecerdasan itu adalah bagaimana satu individu itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. Itu kecerdasan, gitu ya. Kecerdasan. Jadi ya bengkoang punya kecerdasan, punya gitu ya. Tumbuhan punya kecerdasan, punya. Misalnya apa? Kalau kita ngomong kecerdasan tumbuhan itu apa misalnya? Misalnya kalau kamu dulu waktu SMA diajari ada yang namanya fototropik gitu ya. Jadi ada kemotaksis atau ya. Jadi ada misalkan tumbuhan-tumbuhan tertentu itu dahannya itu tumbuhnya mengarah ke sinar matahari gitu ya. Ada gitu ya, itu kecerdasan. Kenapa? Dengan perilaku yang seperti itu, tumbuhan itu akan mendapatkan sinar lebih banyak untuk berfotosintesa. Tuh ya, jelas lah ya. Jelas itu ya. Itu udah jelas itu udah jelas misalnya itu. Jadi apa namanya, dengan perilaku tumbuhan yang seperti itu dia akan berfotosintesa. Apakah itu cerdas? Iya gitu. Terus kemudian bunglon misalnya, bunglon itu mempunyai kemampuan bermimikri gitu ya, mimicking gitu ya, mimikri gitu ya, mimikri, sehingga dia bisa mengelabui musuh-musuhnya gitu ya, mengelabui pemangsanya gitu ya, mengelabui predator gitu. Itu ya cerdas gitu ya, kecerdasan bunglon itu. Ya tentu saja kecerdasan bunglon dengan kecerdasan sapi ya beda gitu ya, beda. Tetapi dua-duanya ya itu disebut kecerdasan, dalam memanipulasi lingkungannya, artinya memanfaatkan lingkungannya untuk kepentingannya. Itu kecerdasan, itu ya, itu kecerdasan. Jadi kehidupan itu kalau kita sebagai apa namanya organisme hidup, kita hidup itu ya, kita hidup itu berarti suaraku krungu enggak sih, Bim? Krungu ya. Iku ono sing ngomong suarane gede cilik gitu. Ya, jadi itu apa jenenge? Itu tadi ya, kembali ke apa jenenge kecerdasan. Jadi kecerdasan. Yang namanya kecerdasan itu yang namanya kecerdasan adalah bagaimana satu individu itu bisa mempertahankan kehidupan yang selama yang dimungkinkan gitu ya. Misalkan manusia itu punya kecenderungan
untuk sakit dan mati misalnya itu ya. Misalnya. Tapi manusia menggunakan kecerdasannya untuk memperpanjang kehidupannya gitu ya. Memperpanjang kehidupan selama yang dimungkinkan. Itu adalah kecerdasan. Kecoak tadi itu, bengkoang yang namanya apa bakteri itu juga punya kecerdasan gitu ya, kecerdasan. Nah, kecerdasan itu tentu ada algoritmanya gitu, algoritma kecerdasan gitu ya. Misalnya kalau apakah cerdas itu misalnya flagellata itu ya, bakteri yang sel 1 itu ya, satu terus yang ada cambuknya di belakangnya itu flagellata itu punya kecerdasan, punya gitu. Dia mempunyai peraturan-peraturan untuk memperpanjang kehidupannya. Misalnya kalau dia itu menuju ya, dia punya sensor di badan selnya itu ya, punya badan selnya itu punya sensor. Begitu sensornya itu mendeteksi bahwa gula itu kadarnya lebih rendah daripada yang tadi, dia itu langsung muter balik, gitu, muter balik. Jadi itu adalah algoritma sederhana untuk mempertahankan kehidupan bagi flagellata tadi, gitu ya, flagellata. Jadi kalau dia menuju ke lingkungan atau ke daerah yang kadar glukosanya rendah, dia langsung balik itu ya. Itu balik. Itu kecerdasan flagellata. Kecerdasan bakteri-bakteri yang lain tentu berbeda. Ini kalau kita mengacu namanya kecerdasan pada yang namanya kecerdasan pada kehidupan. Nah, ya kehidupan itu ya. Nah, tentu saja yang namanya kehidupan itu kecerdasannya ya beda-beda gitu ya. Tapi tetap untuk mempertahankan kehidupannya yang selama yang dimungkinkan. Itu adalah kecerdasan individu. Tapi ada yang namanya kecerdasan itu kecerdasan spesies gitu ya. Ukurannya spesies. Spesies mana yang lebih cerdas gitu ya. Spesies mana yang lebih cerdas. Nah, kalau kita berbicara mengenai spesies mana yang lebih cerdas adalah spesies mana yang bisa bertahan paling lama di panggung kehidupan gitu. Misalnya dinosaurus sampai 65 juta tahun yang lalu itu terus punah itu. Tetapi dia hidup selama 650 juta tahun itu. Hampir 700 juta. Panjang itu ya. Dinosaurus. Tapi jangan lupa dinosaurus itu bukan satu spesies, itu ribuan spesies juga gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara tentang manusia gitu, manusia kan bukan hanya Homo sapien ya, bukan hanya Homo sapien. Manusia itu bukan hanya Homo sapien, ada banyak ya, yang kita tahu bahwa kita pernah hidup bersama dengan 5 manusia yang lain. Gitu. Kita pernah hidup bareng dengan manusia yang lain yang bukan Homo sapien. Kita pernah hidup bareng dengan Homo erectus. Kita pernah hidup bareng dalam satu masa, hidup bareng dengan yang namanya Homo neanderthal. Kita pernah hidup bareng dengan yang namanya Homo denisovans. Kita pernah hidup bareng dengan Homo florescensis ya, di Flores sana. Kita pernah bareng juga hidup dengan Homo luzonensis. Jadi paling tidak kita pernah hidup dengan 5 manusia lain yang bukan Homo sapien gitu ya. Nah, di antara ke-6 manusia ini yang paling cerdas sampai sekarang ya, kalau ukuran kehidupan yang paling cerdas adalah Homo erectus. Homo erectus itu 2 juta tahun itu bertahan gitu ya. Homo erectus itu 2 juta tahun bertahan gitu ya. Bertahan di panggung kehidupan bumi ini. Ya, manusia baru 350.000 tahun yang lalu. Tapi toh Homo sapien ini lebih cerdas ketimbang Homo neanderthal yang punah sekitar 60.000 tahun yang lalu. Punah itu ya. Homo denisovans ya 20.000 tahun punah. Florescensis ya 20.000 tahun yang lalu punah gitu ya. Itu kalau ukuran kecerdasan spesies itu. Ya. Spesies tertentu kelihatan lebih cerdas itu. Misalnya apa? Kupu itu. Ada kupu yang kalau sayapnya itu direntangkan itu gambar tengkorak gitu ya. Itu menakut-nakuti pemangsanya gitu. Itu untuk menakut-nakuti pemangsanya, Nah, tapi
persoalannya apakah ini adalah kecerdasan spesies itu. Kecerdasan spesies. Jadi kecerdasan itu bukan perkara 1 tambah 1 berapa, itu pengetahuan kognitif ya itu. Meskipun itu ukuran kecerdasan tertentu gitu ya. Jadi ya kupu bercerdas, tapi kalau kupu kamu tanya 2 tambah 2 tambah piro pu, yo gak jawab deh gitu ya. Dia nggak bakal jawab. Sinatnya udah gendeng dok. Nggak lah makanya. Cintanya juga bodoh. Lah makanya itu ya itu tidak akan jawab kupunya itu, misalkan kupu ya diem aja gitu. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang kecerdasan manusia gitu ya, kecerdasan manusia. Nah kecerdasan manusia itu akhirnya kita mengatakan kecerdasan itu berbeda dengan kecerdasan kehidupan pada umumnya gitu. Tapi pada dasarnya manusia itu juga yang namanya cerdas itu adalah bagaimana manusia itu mempertahankan kehidupannya. Nah, dalam rangka mempertahankan kehidupannya ini, manusia itu mengalami yang namanya evolusi gitu ya. Nah, evolusi ini ya berbeda dengan yang binatang-binatang yang lain gitu ya. Itu beda. Evolusi kita berbeda dengan binatang-binatang yang lain. Nah, manusia ini akhirnya ukuran-ukuran yang disebut cerdas, pinter, itu pengetahuan kognitif gitu. Pengetahuan kognitif itu. Pengetahuan kognitif. Orang pinter main volley itu tidak dianggap cerdas itu. Orang pinter main gitar itu tidak dianggap cerdas, tapi orang pinter matematika dianggap pinter dan cerdas itu. Ya. Ya, ini ya bukan agak salah, memang keliru gitu. Kita memandang yang namanya kecerdasan itu gitu ya. Dan kecerdasan itu. Nah, yang dimaksud kalau kita itu bisa matematika, pinter biologi gitu ya. Pinter biologi, pada dasarnya itu adalah pengetahuan kognitif itu. Kognitif itu bagaimana kita mengenali gitu ya. Mengenali dan bisa mendefinisikan. Tapi kamu secara tidak langsung bisa mengenali ini makanan, ini bukan, ini mangsamu, ini bukan itu. Itu juga kecerdasan. Misalnya, kalau kamu makan makanan yang basi, kamu muntah itu. Loh, itu kecerdasan itu ya. Itu kecerdasan. Bau yang nggak enak, kamu muntah itu. Artinya ya, secara evolusioner ada perilaku-perilaku genetik yang diturunkan untuk menghindarkan kamu dari kematian gara-gara makan makanan yang beracun itu. Ya. Nah itu, jadi kamu bau-bau yang tidak enak itu mual, muntah bahkan. Karena itu menandakan barang ini berbahaya kalau kamu makan gitu. Ya, itu salah satunya gitu ya. Dan itu pengetahuan itu ya artinya istilahnya kecerdasan atau pengetahuan genetik, memori genetik tentang makan tadi itu ya, tentang makan tadi itu diturunkan selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun itu ya, ribuan tahun. Nah tapi sekarang itu kan kamu tahu, misalkan makanan basi, kamu mual aja, misalkan makanan basi wis pirang-pirang dino mbok babu wis mual. Jadi kita tidak bisa menelan makanan basi itu, nggak bisa itu. Itu adalah bagian kecerdasan itu ya, kecerdasan. Tapi ini kalau kita ukurannya orang-orang yang dianggap pinter dan cerdas, bukan ini gitu, bukan ini gitu ya. Jadi sampai sekarang misalnya orang-orang itu mengatakan ada kehidupan cerdas di planet lain. Lah semua kehidupan ya cerdas itu ya. Loh, semua kehidupan pasti cerdas. Kenapa? Yang namanya kehidupan itu dia bisa memanipulasi atau menggunakan lingkungannya untuk keperluannya dia itu cerdas itu. Ya, cerdas sampai culas jadi podo ya, Win. Ya. Cerdas dan culas itu ya. betul. Cerdas dan culas lah. Itu cerdas dan culas itu ya podo-podo. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai yang namanya ini kecerdasan ini tadi, kecerdasan kehidupan ini. Kita tetap masih ngomong kecerdasan kehidupan ya. Nah, kita sering salah kaprah mengatakan kecerdasan itu adalah pengetahuan kognitif itu ya. Nah, tapi bukan itu kecerdasan kehidupan itu. Hanya saja yang dianggap yang kita sekarang ngomong kecerdasan itu ya
bisakah dia itu pintar matematika gitu ya, pintar matematika, sainsnya gitu. Padahal manusia itu nggak sak pinter-pinter loh gitu ya. Itu yuk pikirannya nggak masuk akal gitu ya. Pikirannya itu lebih banyak nggak masuk akalnya gitu ya. Iya. Kemarin kayak kita kemarin ngomong Super Sen sama si Edi itu. Iya. Gua kamu pinter kayak apa itu, keyakinanmu itu menghalang-halangi sikap sainsmu itu. Tapi nggak apa-apa, itu adalah bagian dari kecerdasan. Bahwa yang namanya orang itu akhirnya percaya sama tahayul, suka ngayal, itu adalah bagian kecerdasannya dia. Kecerdasan manusia untuk apa? Untuk menipu diri itu, menipu diri. Ya, kamu nggak tahu tapi ngarang cerita, jadi kamu merasa tahu gitu. Itu adalah bagian bagian dari kecerdasan gitu. Itu yang disebut kecerdasan kehidupan itu ya. Nah, sekarang kalau kita ganti topik ini yang disebut cerdas pada manusia itu apa gitu. Pada dasarnya sama, ya pada dasarnya sama. Hanya kemudian manusia ini punya ukuran-ukuran kecerdasan gitu ya. Yang paling pertama itu adalah IQ gitu ya. IQ dulu itu tahun 60-an, 70-an, tahun 50 itu tes IQ itu menjadi ukuran utama. Sampai sekarang kalau trending bahwa yang namanya IQ itu sampai sekarang orang tetap IQ-mu berapa itu, dia IQ-nya berapa itu tetap. Hanya tahun 60, 50, tahun 40, bahkan tahun 70 itu dianggap yang namanya IQ itu ukuran orang itu cerdas atau tidak gitu ya. Cerdas atau tidak. Padahal kecerdasan bukan hanya kecerdasan kognitif dan kecerdasan bagaimana dia memutuskan sesuatu itu. Jadi artinya kalau misalnya yang kalau kamu tes IQ itu penalaranmu itu dites itu. Penalaran itu dites itu ya. Tes itu. Nah itu yang disebut cerdas. Jadi anak yang cerdas itu anak yang ditakoni sembarang iso jawab ngono ya ngono ya. Coba iki. Ya kan. Arek sing ditakoni sembarang iso jawab. Padahal dia itu hanya menggunakan memorinya, terus kemudian dia paham memori semantik gitu ya gitu. Padahal yang namanya kecerdasan itu tidak hanya itu gitu ya. Tidak hanya mengenai memori semantik, memori episodik, bukan itu gitu ya. Tapi kalau kita ngomong kecerdasan yang namanya IQ tadi, penalarannya bagaimana, terus kemudian pengetahuan kognitifnya itu setinggi apa gitu. Apakah itu bisa dipakai ukuran? Iya, bisa gitu. IQ itu menentukan IQ itu menentukan dia itu bisa berpikir secara saintifik apa enggak, penalarannya bagus atau tidak, penalarannya runut apa tidak, bisa diukur, bisa dengan apa? IQ tadi gitu. IQ gitu. Nah, orang-orang yang bisa mendefinisikan bahwa yang namanya kecerdasan emosi itu penting, itu orang-orang yang IQ-nya tinggi gitu. Ya, jadi jangan dibilang IQ itu tidak penting, ya penting gitu ya. Tapi yang lain-lain juga nggak kalah pentingnya. Nah, kalau kita ngomong kecerdasan kognitif tadi, ya, kecerdasan kognitif itu, ada yang kalau dulu istilah ada kecerdasan kognitif, ada kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu tadi kecerdasan emosi dan kecerdasan sosial itu adalah kecerdasan spasial. Tapi kecerdasan kognitif itu membantu kita untuk membedakan mana yang salah dan yang benar. Itu adalah dalam urusan yang namanya sains gitu. Jadi kalau ditanya orang yang IQ-nya rendah bisa nggak kira-kira terus kemudian belajar mekanika kuantum? Gak iso kon ngarit tae lah wis, gak usah gitu ya. Nang ngarit nang omah itu. Iya loh, memang tidak semua orang lah harus jadi saintis. Itu nggak perlu gitu. Lah lek kabeh dadi saintis kok sing jago Alfamart sapa? Sing jago apa? Sing jadi cleaning service apa? Itu ya. Nah, yang paling penting kalau kita itu sebagai manusia makin cerdas, kalau kita tuh bekerja sama antara saintis bekerja sama dengan cleaning service, bekerja sama dengan yang namanya tukang listrik.
listrik, bekerja sama dengan tukang listrik. Nah, itu akhirnya menjadikan kita jauh lebih cerdas. Secara apa? Secara akumulatif gitu. Nah, sebetulnya pengetahuan kita ini bukan, misalkan kalau dibilang kecerdasan kita individual dibandingkan dengan nenek moyang kita lebih cerdas mana gitu. Sebetulnya kecerdasanmu ini, Wim, kamu kalah dengan nenek moyangmu pemburu pengumpul, kalah kamu itu. Ya, kalau betul, dulu betul. Ya kalah itu. Kalau seandainya ada pemburu pengumpul diukur IQ-nya sekarang sama kamu, tinggi dia itu. Tinggi dia itu, tinggi rata-rata ya, rata-rata manusia sekarang akan kalah dengan rata-rata pemburu pengumpul, rata-rata loh ya gitu. Tapi kalau pemburu pengumpul yang paling pinter diadu ambek aku lebih pinter kok gitu ya. IQ gue lebih dukur gitu. Tapi gini, tapi yang namanya nenek moyang kita pemburu pengumpul itu kecerdasannya jauh melebihi manusia individual ya, individual, satu lawan satu gitu. Itu nenek moyang kita pemburu pengumpul itu sangat cerdas itu, sangat cerdas. Dia bisa, misalkan seorang pemburu pengumpul itu dia punya kemampuan untuk, misalnya dia mampu mendeteksi di mana ada buruan gitu ya. Dia tahu dengan tanda-tanda, melihat tanda-tanda alam itu dia tahu di sana ada buruan gitu ya. Dengan melihat alam sekitarnya dia juga tahu ini ada pemangsa ini loh bekas jejak-jejaknya gitu. Dia lebih cerdas itu ya. Terus kemudian dia juga bisa misalnya memprediksi cuaca gitu. Ini mau hujan ini. Udah kita nggak berburu sekarang gitu ya. Nggak usah masuk hutan sekarang. Itu adalah kemampuan yang diperlukan atau harus dimiliki oleh nenek moyang kita pemburu pengumpul gitu. Secara individual gitu. Jadi nenek moyang kita pemburu pengumpul itu dia bisa bertahan di hutan selama 1 bulan, 3 bulan sendirian, bisa gitu. Cerdas dia gitu. Sementara kamu, Wem, ngalas roban ngono 3 dino mati kon ngono ya. Ya ora kok. Aku wis ndelok TV to. Ora lah, wis sinau aku, udah belajar. Belajar survival. Lho kon dicolong nang alas roban ngono mati gitu ya. Itu adalah perbandingan antara nenek moyang kita dan kita. Nah, hanya saja kalau bilang bahwa tapi nenek moyang kita kan tidak bisa fisika, kimia. Nah, itu adalah pengetahuan kolektif itu. Pengetahuan kolektif itu. Jadi, pengetahuanmu saiki kuem itu adalah pengetahuan kolektif turun-temurun itu ya. Turun-temurun. Jadi pengetahuannya yang ditulis oleh Einstein kamu bisa baca. Iku pun nek kon ngerti ya, ngono ya. Tulisannya Einstein gitu ya. Ya, misalnya gitu ya. Yang ditulis oleh Plato, kamu bisa baca gitu. Jadi pengetahuannya Plato kamu tahu. Terus kemudian yang ditulis oleh Charles Darwin, kamu bisa baca. Jadi pengetahuan Charles Darwin yang dia tulis selama puluhan tahun, itu kamu bisa warisi gitu. Dengan apa? Dengan kamu membaca. Jadi kalau kamu membaca bukunya Darwin, kamu membaca bukunya Immanuel Kant, kamu membaca bukunya Einstein, pada dasarnya kamu punya kesempatan memiliki pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh mereka gitu. Dan yang namanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia ini itu bukan hanya hasil individu per individu, itu hasil kerjasama itu. Semakin bisa kita kerjasama, semakin hebat yang bisa kita hasilkan, semakin besar nilainya. Contoh ya, yang aku sering pakai contoh itu adalah kalau nenek moyang kita itu bisa cerdas dia itu dan terampil, dia itu bisa membuat anak panah dan busur anak panah presisi dipakai itu, terus kemudian bagus banget ya, bisa tetap tepat sasaran itu ya, lebih akurat gitu. Dan dia dan masing-masing pemburu pengumpul itu bisa membuat, mereka harus bisa mengharuskan anaknya itu, dan itu diturunkan itu. Ribuan tahun bisanya orang-orang pemburu pengumpul ya membuat anak panah dan panahnya, busurnya itu. Tapi
kita sekarang 50.000 orang bekerja sama, kita bisa menghasilkan 1 peluru kendali nuklir. 50.000 orang. Nah, bekerja sama 50.000 orang itu nggak gampang, Wim, gitu ya. Nggak gampang. Dan mereka tidak merasa. Loh iya, itu adalah salah satu apa namanya yang paling penting. Tapi kamu nggak sadar bahwa kamu kerjasama, dibantu dengan uang itu kamu nggak sadar kalau kerjasama. Misalnya ada orang-orang yang mencari uranium di Afrika Selatan, ya, di Afrika Selatan, ngeruk tanah. Dia nggak tahu yang dikeruk itu apa, gitu. Tugasnya dia itu pakai ekskavator, gitu ya. Itu ekskavator dimasukkan ke dump truck. Wes, tugasnya itu, gitu. Dia nggak tahu itu yang dicari apa, pokoknya udahlah. Tugasku disuruh ngeruk tanah sebanyak-banyaknya di sini, masukkan ke dump truck. Sopir dump trucknya juga nggak ngerti itu. Yang dibawa itu apa, nanti gunanya diapain, nggak tahu, gitu ya. Pokoknya tugasnya dia adalah membawa itu yang namanya tanah banyak itu dibawa ke, misalnya ke pelabuhan, gitu ya. Di sana dimasukkan ke kapal. Nah, kodanya juga nggak ngerti, kok yang jenenge tanah itu mau diapakan juga nggak tahu. Tugasnya dia adalah membawa misalnya tanah-tanah itu dari misalnya dari Afrika Selatan ke Amerika, gitu ya. Nah, di Amerika yang nerima juga nggak gitu. Nah, kamu kira terus kemudian misalkan itu sudah diekstraksi sampai lah ke yang namanya reaktor nuklir. Ya jangan dikira di reaktor nuklir itu orang ahli fisika dan ahli sains semua. Enggak. Ya ada cleaning service, ada tukang sampah lah, ada tukang parkirnya lah, ada yang ngurusin bangunan, ya. Itu semua bekerja sama tanpa mereka sadari, gitu. Tapi peluru kendali nuklir itu tidak dihasilkan oleh satu orang. Tidak dihasilkan oleh satu orang. Einstein yang menggunakan, iya, yang namanya teori apa namanya untuk bom nuklir itu Einstein. Tapi Einstein itu nggak ikut-ikutan dalam membuat bom atom di Hiroshima Nagasaki. Dia nggak ikut, gitu ya. Tapi kalau nggak ada Einstein, ya nggak jadi juga itu yang namanya. Nggak jadi bom atom. Nggak jadi bom atomnya itu. Nah, itu yang disampaikan bahwa yang namanya pengetahuan kognitif kita sekarang itu adalah pengetahuan akumulatif itu, akumulatif dari banyak orang, gitu. Jadi dari banyak orang dan banyak generasi sampailah kita pada titik sekarang. Jadi yang kamu ketahui sekarang itu misalnya kamu belajar kalor, belajar energi kinetik, itu adalah hasil pengetahuan dari puluhan generasi, gitu ya. Itu adalah pengetahuan. Apakah pengetahuan bagian dari kecerdasan? Iya, gitu ya. Apakah pengetahuan itu bagian dari kecerdasan? Iya, gitu. Tapi pengetahuan itu memerlukan kecerdasan, nggak mengolah? Iya, itu. Jadi yang lebih utama yang mana? Nggak bisa gitu, dua-duanya itu bekerja bareng. Otak kita, memori, gitu ya. Otak kita dalam menyimpan memori dan merekolnya, terus kemudian menghubungkan satu fakta dengan fakta yang lain, mengambil keputusan. Itu otak kita itu di tempat yang berbeda kerjanya. Kerja otak kita itu beda-beda itu, ya, itu beda-beda. Nah, itu yang disebut apa namanya tadi, memori, ya, memori. Terus kemudian penalaran itu. Kalau kita melihat dua kejadian itu, kalau kita nggak bisa menghubungkan atau menghubungannya salah, ya kita nggak bisa mengambil kesimpulan apa-apa. Itu misalnya kemarin bilang itu, misalkan dulu orang kan nggak ngerti petir itu apa, gitu, nggak ngerti itu, ya. Petir itu apa, dia nggak ngerti, manusia itu nggak ngerti. Lama baru tahu, oh petir itu, kalau kilat itu adalah awan bermuatan negatif ketemu dengan awan bermuatan positif, terus ada lompatan listrik. Lompatan listrik itu yang disebut kilat, gitu. Lah petir apa, gitu.
oh petir itu kalau ada awan yang bermuatan positif itu rendah banget, terlalu dekat dengan bumi, maka terjadilah petir gitu ya. Sekarang aku tanya itu, ini pengetahuan kognitif. Di antara 123 orang di sini tuh siapa yang bisa membedakan kilat sama petir sebelum aku ngomong tadi gitu. Ngacung. Nah, ya itu bayangin aja. Ini adalah pengetahuan yang sudah lama, ratusan tahun, berabad-abad. Ahli fisika itu sudah bisa membedakan yang namanya petir dan kilat itu bedanya apa gitu ya. Tapi sekali lagi kita tiap hari melihat kilat, tiap hari melihat petir gitu ya. Tapi sebelum saya ngomong tadi, siapa yang bisa membedakan antara kilat sama petir gitu ya? Itu tadi petir. Kalau petir itu adalah awan positif yang terbang terlalu rendah gitu ya, terlalu rendah dengan bumi sehingga terjadi perpindahan elektron tadi itu karena itu akan muatannya itu pindah gitu ya, yang satu positif dan negatif supaya netral itu, supaya netral. Jadi kalau gini petir itu dari bawah ke atas apa dari atas ke bawah, Wim? Bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Kenapa? Yang bisa bergerak itu adalah elektron, proton nggak bisa bergerak gitu. Jadi pada saat ada muatan positif di awan ketemu bumi yang bermuatan negatif, elektron bumi ini naik itu ya. Naik. Nah, jadilah itu petir gitu ya. Itu petir. Nah, kalau kilat itu ya, itu awan positif ketemu dengan awan negatif, jadi kilat berder gitu ya. Itu. Nah, ini sudah lama kita tahu, tapi sebelumnya orang ya nggak paham gitu ya. Nah, ini pengetahuan begini itu kan pengetahuan ilmiah gitu ya. Pengetahuan ilmiah, tapi ya tetap aja gitu. Kamu kalau ada begitu ada petir, kamu langsung mengeluarkan rapalan gitu. Enggak gitu. Kamu mengeluarkan itu mantra-mantra tertentu karena itu harus gitu. Ya kan kalau gitu ya. Itu yang dinamakan pengetahuan kognitif. Nah, pengetahuan kognitif kita itu ya tidak selalu linier gitu ya. Tidak selalu linier. Nah, sehingga untuk tadi ya itu tadi karena tidak semua orang paham pengetahuan. Tapi yang paling penting sebetulnya otaknya itu bisa berpikir rasional apa enggak gitu ya, bisa penalarannya bagus apa enggak. Nah, itu dihitung dengan yang namanya IQ gitu. IQ gitu. Tapi IQ itu tidak memperdulikan bahwa orang ini tuh bisa bergaul apa enggak itu gitu ya itu. Jadi ya itu IQ-nya tinggi, tapi dia tuh nggak punya temen. Loh ya memang gitu memang gitu ya. Orang yang IQ-nya tinggi-tinggi itu cenderung nggak punya teman gitu, cenderung brengsek semua, cenderung brengsek gitu ya, cenderung brengsek. Itu yang siapa namanya Einstein lah, Nikola Tesla lah, Thomas Alva Edison, itu orang-orang brengsek semua itu gitu. Aku malah brengsek aku. Kamu kan nggak brengsek, soalnya IQ-mu rendah. Jadi itu kan ukuran brengsek itu kan biasanya disebut misalkan nggak punya tata krama gitu ya, nggak punya tata krama gitu ya, sama dengan yang kan di tata krama dok, agak punya tata krama loh. Iya, ya itu misalnya itu ya, kamu nggak tahu perseteruan antara yang namanya Thomas Alva Edison dan Nikola Tesla. Kalau lihat omong-omongannya, ini orang dua sama gendengnya ini gitu ya, sama-sama gilanya gitu. Ini sama-sama gilanya, orang sama-sama ya aneh lah. Mungkin Thomas Alva Edison itu kalau sekarang itu ya Elon Musk gitu ya itu. Terus ya orang kalau misalkan Elon Musk kalau kita tahu sekarang, orangnya pinter. Kamu nggak tahu. Coba itu anak buahnya mengeluh semua itu menghadapi Elon Musk itu. Tapi Elon Musk itu sejauh ini dia bisa memimpin sekian banyak orang ya, tetap, ya itu bisa keren lah ya gitu. Ini yang terjadi. Jadi ukuran-ukuran kecerdasan itu ya akhirnya kita mengelompokkan gitu. Karena kecerdasan itu
ya tadi beda-beda. Misalkan kalau yang namanya kecerdasan kecerdasan kognitif tadi, ukurannya adalah IQ gitu. Lah kognitif tadi itu ukurannya apa ya, tadi itu seberapa bisa dia itu berpikir rasional, satu gitu ya, seberapa bisa dia itu terus kemudian mengambil kesimpulan ya, penalarannya sejauh mana itu. Itu adalah ukuran-ukuran kecerdasan kognitif ya. Atau itu ya, kognitif itu mengenali, jadi mengukur dan kemudian kognisi mengenali gitu ya. Kognitif itu dalam hal ini pengetahuan itu yang sering yang namanya cerdas itu adalah orang yang pengetahuan kognitif. Padahal itu ya, pengetahuan kognitif yang tinggi itu tidak serta-merta membuat orang itu terus kemudian bisa dalam banyak hal gitu, enggak gitu. Misalnya ini kejadian ini sering terjadi. Misalnya anak-anak IPA gitu ya, anak-anak fisika, anak biologi, anak IPA zaman dulu itu, IPA dan IPS itu, anak-anak IPA itu dia itu cenderung nggak punya teman gitu ya. Gak asik lah gitu ya, gak asik lah gitu ya. Sing asik ya anak-anak IPS itu ya. Begitu sekolah bubar ku, ono lah acarane ku ono gitu ya. Sebetulnya ini misalnya kalau kesimpulannya itu apa gitu itu. Kesimpulannya apa? Seringkali kita mengambil kesimpulan itu berbeda. Misalkan jadi itu anak itu kalau SMA-nya nakal, nantinya itu dia itu jadi orang, ya belum tentu juga itu. Banyak juga yang nakal terus nggak jadi apa-apa, ya banyak gitu. Apa-apa, iya. Banyak, ya wala nggak jadi apa-apa gitu. Tukang parkir aja enggak itu. Ya. Tapi kalau misalkan biasanya anak-anak IPA gitu ya, anak-anak IPA apalagi yang juara di kelasnya gitu ya, dia itu sudah cukup mendapatkan perhatian dengan sekolahnya gitu ya. Dia dipuji-puji pinter gitu ya. Jadi nggak perlu lagi gitu ya, nggak dari waktu kecil dia sudah tidak diajari untuk mencari panggung, mencari perhatian. Itu dia nggak tahu gitu, nggak tahu caranya. Ya pokoknya udahlah, dapat fisika, kimia dapat 9, fisika dapat 8. Wes cukup gitu ya. Cukup gitu ya. Nah, itu ya. Tapi anak-anak yang misalkan nilainya itu jeblok gitu, dia cari perhatian lain, dia itu ya, ngebut-ngebutan gitu ya, trek-trekan gitu ya itu. Lah nek aku tuh kabeh tak lakoni yo, trek-trekan ya sekolah yang kena. Lengkap ya, lengkap ya. Iya. Lah aku IPA iya, tapi iku anu ical IPA, tapi enggak kabeh-kabeh wong IPA iku pinter, wae sing goblok juga gitu. Wah, juga barang ya itu. Jangan dibilang anak IPA itu lebih pintar dari anak IPS. Ya enggak, anak IPA enggak apa namanya fisika oleh papat ya akeh gitu ya. Banyak lah gitu ya. Aku untuk 6 dok fisika dok. Oh iya, jadi kan enggak pinter kan berarti fisika gak entos gitu ya. Fisika gak entos gitu ya. Nah, wes balik lagi ke yang namanya kecerdasan tadi ya, Wim. Jadi kecerdasan ya. Jadi kita udah tahu yang namanya kecerdasan itu tadi adalah tidak tunggal. Ada yang namanya kecerdasan kognitif, ada kecerdasan spasial. Nah, belakangan itu dulu ya. Kalau sebenarnya kecerdasan spasial itu akhirnya kita mendefinisikan sebagai yang namanya cerdas secara emosi, cerdas secara sosial gitu tadi ya gitu. Itu siku sampai sak munu. Iki aku ngomongnya wis dawa ya, wis 40 menit iki ngono. Iya. Ya ini dok istilahnya melebar sih. Aku pengen bahas tentang anak kecil lagi, melebar tentang umum. Melebar tentang masalah umum. Ya. Tapi kok diteruskan nggak apa-apa, Wim, nggak apa-apa. Oke. Saya gini dok, ini kan tadi kecerdasan kan masalah tentang apa melanjutkan kehidupan ya, melanjutkan kehidupan. Dan masalahnya kan kalau anak manusia, ini ngomong anak manusia ya, anak manusia kan sejak lahir kan belum bisa mempertahankan kehidupan, dok. Ya kan? Ya. Nah itu apakah kecerdasannya itu berarti memang masih kurang
karena ya tadi belum bisa mempertahankan kehidupan, dan memang ada, dan pertumbuhan bayi itu juga akan mempengaruhi kecerdasannya nggak dok? Pertumbuhan umur 3 bulan itu berarti kecerdasannya segini, umur 4 bulan, 5 bulan kecerdasannya meningkat lagi seperti itu. Apakah seperti itu? Ya, sekali lagi ya, yang namanya pengetahuan kognitif dengan pengetahuan yang lain itu beda gitu. Pengetahuan kognitif itu ya tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, itu pengetahuan kognitif. Tapi kan kamu tahu caranya naik sepeda, itu juga diajari gitu ya. Jadi apakah cara naik sepeda itu termasuk pengetahuan kognitif? Bukan itu ya, bukan. Tapi apakah dengan enggak, aku ngerti saya tak jelas. Jadi gini. Tak jelas. Aku tak ngomongi. Memang benar bahwa yang namanya kecerdasan anak itu pengetahuan, bukan kecerdasan ya. Pengetahuan itu diberikan. Pengetahuan. Jadi yang diberikan itu pengetahuan. Dasar-dasarnya itu udah ada, misalkan kecerdasan. Anak kecil, mbok londo, Arab, Cina, Jawa, anak kecil kalau dikasih makan, ya makan. Itu adalah memori genetik gitu. Tetapi pada saat dia itu sudah mulai bisa berkomunikasi, diberitahu caranya ngomong. Kamu ngomong bahasa Jawa itu gara-gara tiap hari kamu mendengarkan orang ngomong bahasa Jawa gitu. Latihan itu. Apakah orang menjadi cerdas dengan berbahasa? Ya nggak gitu cara ngomongnya gitu ya. Jadi apakah misalkan gini, bayi belum bisa ngomong, terus kemudian setelah bisa ngomong apakah IQ-nya naik? Ya nggak ngono caranya mikir gitu ya. Jadi bukan lantas bayi itu dikenalkan oleh orang tuanya caranya itu terus kemudian jadi lebih cerdas. Enggak, pengetahuannya bertambah itu. Tapi kecerdasan itu bukan itu gitu. Bahwa secara kolektif kita menjadi cerdas dengan pengetahuan, iya gitu. Tapi bukan lantas gini, bayi pada saat umur 3 bulan kecerdasannya bertambah. Kenapa? Karena diajari oleh orang tuanya begini-begini. Enggak ngono carane gitu ya. Bahwa kecerdasannya manusia itu, bahwa kita itu bisa menerima pengetahuan kognitif yang diberikan oleh orang tua kita, itu adalah bagian dari kecerdasan, ya, ngerti maksudnya? Lumayan dok. Jadi, saya tak jelasin di sini gitu. Jadi kalau kita melihat hewan-hewan yang lain, misalkan seperti kuda lah atau mungkin ayam, itu kan nggak ada kasus anak ayam mati karena keselak batu atau makan apa gitu kan. Nah, sedangkan kalau mungkin bayi manusia yang sekarang ini ya mungkin ada mungkin ya anak mungkin mati kejegur karena kuat atau gimana atau karena makan sesuatu itu kan ada. Jadi kan tingkat kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, mengenali lingkungannya itu kan ketika masih bayi itu masih rendah. Ya, dia tidak bisa membedakan mana yang berbahaya, mana yang enggak. Itu maksudnya. Beda kalau dengan ayam, beda dengan gitu. Monggo dijelaskan yang itu maksudnya. Dari awal kan kita bisa menjelaskan, kita tidak bisa membandingkan kecerdasan tiap spesies mana yang lebih cerdas, nggak bisa itu. Ukurannya adalah berapa lama spesies itu bertahan, itu yang fair gitu. Loh, sampai kapanpun PT yo gak iso mbok takoni loro tambah loro ono piro gitu. Ya. Tapi yang namanya, jadi kamu tidak bisa membandingkan, berarti manusia itu lahir nggak cerdas blas. Juga ngono carane, cara mainnya nggak gitu. Kalau kamu membandingkan ayam itu begitu lahir dia bisa makan ngotoli itu, manusia lahir belum bisa diajari. Berarti manusia kemudian setelah itu dia bisa membuat mesin. Berarti manusia itu lahir nggak punya kecerdasan, lama-lama makin cerdas. Nggak ngono carane gitu ya. Bukan bahwa manusia lahir itu memang belum siap untuk hidup. Iya, itu memang benar gitu. Bahwa otak kita pada saat lahir, otak kita masih belum berkembang penuh. Iya gitu. Tapi itu sendiri juga bagian dari kecerdasan
spesies kita gitu. Oh. Ya, karena kita itu misalnya lah manusia itu yang dilahirkan itu otaknya itu masih belum berkembang penuh. Artinya dia memerlukan orang tua yang sangat perhatian gitu. Dan itu akhirnya membutuhkan berikutnya akhirnya secara evolusioner banyak orang-orang yang sangat perhatian ke anaknya, karena kalau tidak dia nggak bakalan punya anak dan tidak meneruskan keturunannya. Jadi kita seperti sekarang ini, bahwa yang namanya bayi manusia itu waktu lahir itu membutuhkan yang namanya perhatian penuh sama dari orang tuanya. Secara evolusioner akhirnya yang tersisa di dunia ini adalah orang tua yang memperhatikan anaknya itu. Ini timbal balik hubungannya gitu ya, karena manusia lahir belum penuh begitu, maka yang diperlukan adalah orang tua yang sangat perhatian melindungi anaknya, merawat anaknya gitu, sehingga ribuan generasi kemudian yang tersisa adalah orang tua yang sangat perhatian terhadap anaknya gitu. Dan ini memberikan keuntungan evolusioner. Kenapa? Karena kalau manusia itu tumbuh sampai perut otaknya itu lengkap seperti misalkan kera gitu, kera-kera yang lain non manusia atau munyo gitu, otaknya nggak berkembang gitu. Kenapa? Berkembang di dalam udah selesai gitu ya, berkembang di perut udah selesai. Macan misalnya, otaknya itu berkembang di perut udah selesai, keluar ya sudah gitu, jadi tidak berkembang lagi. Nah manusia itu karena evolusionernya itu memberikan keuntungan. Artinya ini kecerdasan manusia secara kolektif, sehingga manusia itu lahir otaknya masih memungkinkan berkembang sampai 20 tahun ke depan gitu ya. Sehingga dalam 20 tahun ke depan itu pendidikan, pengasuhan, pelatihan membuat manusia itu kemampuannya jauh lebih bisa daripada saat anak-anak. Sangat berbeda dengan kuda anak-anak sampai kuda dewasa. Itu semua kuda hampir sama itu. Semua kuda hampir sama, tapi manusia itu beda. Kalau kamu lahir terus kamu tidak diberikan pengetahuan, ya goblok. Dibandingkan Einstein ya jauh gitu ya. Nah, ini karena apa? Karena otak kita pada saat lahir kita belum maksimal, dan orang tua kita itu memberikan perhatian itu. Dan perhatian itu muncul secara evolusioner gitu. Jadi ini tidak bisa dibilang bahwa yang namanya manusia itu pada saat lahir nggak cerdas, nggak ngono. Dan kamu membandingkannya sama PT, yo beda gitu ya, ya beda gitu ya. Lah misalkan ayam kamu bandingkan dengan kecoak, misalkan bakteri, lu ya nggak sama juga gitu ya Wim. Jadi tidak bisa kita membandingkan ayam manusia gitu. Kecerdasannya yang bisa dilihat adalah ukuran kecerdasan secara kehidupan jelas. Nah, ukuran kecerdasan secara kognitif juga ada ukurannya. Tapi kalau misalnya ya enggak lah Wim, kalau misalkan gini, Wim dulu waktu TK IQ-nya diukur 140, saiki 70, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Atau gini, Kowem dulu waktu TK diukur IQ-nya 110, terus sekarang 180, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Bedo sedikit iya, tapi ya nggak lonjak gitu. Dan cara mengukur IQ anak kecil dengan orang dewasa ya tentu beda gitu ya. Tapi itu menunjukkan sebetulnya intelligence quotient-nya itu berapa gitu, jelas. Jadi jangan dibandingkan loh ya ayam sama manusia, bahwa ayam itu terlahir cerdas, manusia terlahir cerdas. Bukan, nggak ngono cara mainnya ngitung kecerdasan itu. Gitu Wim, jelas ya. Oke. Ya ini Dok, pertanyaan penutup Dok, yang biar membahas anak ini. Tadi ada yang pertanyaan labeling ya. Kalau anak-anak dibilang labeling, anak-anak itu misalkan kamu anak cerdas, kamu anak bodoh, nah itu pengaruh nggak sih Dok sama apa ya kecerdasan anak? Pengaruhnya apa sih?
bahwa itu mempengaruhi kesehatan mental anak, iya gitu. Mental ya itu. Tapi anak itu ya nggak bodoh gara-gara digituin. Memang asli ini bodoh, elek bodoh iku yo gitu. Mbok Mas yo mbok labeli pinter nek goblok yo goblok itu ya misal iki wae pinter ya bodoh. Lah kamu kira anak bodoh terus mbok lem pinter dadi pinter yo enggak gitu ya. Ini namanya penyederhanaan, simplifikasi gitu loh ya gitu. Jadi labeling itu memang membuat tidak nyaman ya, karena yang namanya tidak nyaman itu istilahnya membuat gangguan pada kesehatan mental. Iya, benar ya, itu benar gitu ya. Itu benar, tapi ya bukan lantas terus kemudian dengan dilabeli itu orang itu jadi misalkan dilabeli bodoh jadi bodoh beneran, ya enggak, namanya bodoh gitu ya. Lah kamu anak pinter, kamu ini loh anak pinter ya, nggak bakalan anak pinter lu gara-gara dilabeli, enggak gitu ya. Jadi bahwa labeling itu memang adalah tidak baik untuk kesehatan mental, iya gitu. Tapi labeling itu tidak membuat anak jadi lebih bodoh, ya enggak gitu ya. Emang bodoh aja itu, bodoh dilabelin bodoh, ya itu yang namanya orang gembrot dibilang gembrot ya marah juga ya, namanya katanya marah lah gitu ya, diseming lah gitu. Oh, padahal ya gendut itu, ya kayak gitu ya itu ini menyederhanakan persoalan gitu ya. Masalah itu terlalu menyederhanakan persoalan. Kalau yang disebut apa tadi? Disebut apa yang disebut labeling itu akan membuat anak jadi bodoh, ya enggak gitu. Memang bodoh ya bodoh aja gitu. Hanya labeling itu memang kalau kita ngomong merusak mental juga. Ya itu adalah hubungan sosial yang tidak bagus gitu ya gitu. Ya itu bagaimana? Memang beda itu, kultur itu beda. Misalkan orang-orang barat itu untuk menunjukkan bahwa dia perhatian itu dia memuji gitu. Gitu. Kalau orang-orang Asia biasanya itu untuk menunjukkan perhatian itu ngeritik gitu ya. Kritik ya itu ya beda aja, tapi ya memang begitulah adanya ya itu. Gitu ya, Wim. Ya. Iya, Dok, siap, Dok. Nah, ini ya kurang siap, Apa? Oh, masih lali aku kan. Apa? Masih mau. Nah, itu soal mengingat itu, cara mengingat cepat tuh gimana? Ono triknya sih mengingat cepat. Oh, mengingat ingatan. Ini ingatan ya, memori semantik ya. Memori semantik itu salah satunya itu mengingat itu dengan itu tadi kayak jembatan keledai gitu. Itu adalah cara mengingat yang gampang gitu ya. Mejiku ibiniu gitu ya. Orang ada tahu itu ya. Mejiku ibiniu itu adalah apa namanya? Adalah cara kamu yang tahu misalkan iya itu sama dengan orang-orang yang apa namanya yang misalkan orang yang memorinya juara memori paling cepat itu, mereka itu nggak ingat, dia itu menggunakan jembatan keledai kayak gitu ya, mejiku ibiniu gitu. Jadi dia melihat angka gitu, itu dia lihat angka itu membangun kayak jembatan keledai gitu supaya dia bisa mengingat angka-angka yang paling banyak gitu. Jadi mereka itu nggak ingat nih, jadi ya dia itu melihat terus dia membuat kayak lagu gitu, nyanyian itu supaya kalau diucapkan lagi dia tahu apa namanya ingatan itu. Nggak penting lah kamu ngapain ingat gitu, itu dikasih tahu nggak penting kok itu ya. Nggak usah kalau pelupa ya wes itu ya. Trik supaya ingat apa nggak penting itu ya, itu untuk apa gitu, nggak penting ya itu. Malah yang kalau ingat terus kamu nggak enak. Iya. Gitu. Terus ngebesek ya. Mantap. Ya. Oke kan. Semua udah soal itu. Ngendorse apa itu? Ngendorse panganan saiki. Ya, kemarin Bisa neng sama dikap. Iya, sama dikap.
Ya dok, ini sama nih dok, ada beberapa fans Dokes yang kayaknya tuh ingin membahas tema-tema populer dengan Karep wis apa wis bahasa lho. apa berarti ya tema tema-tema populer ya. Nah ini ya ini kan pengen tak voting dok, tak voting apa masalah apa yang ingin dibahas. Ya wes, sing penting iku wis katen tak iki kon kok ilang lho, mbok save jangan. Ya wes. Ya wes. Oke, ya, ini Dokes setuju ya. Oke, siap. Yes. Oke. Ya, terima kasih Dokes. Oke. Terima kasih Dokes untuk malam hari ini. Terima kasih Dokes ya. Untuk malam hari ini terima kasih Dokes. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Yuk, selamat malam. Sampai jumpa.